Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Sri Aziza Marsya atau Bu Cici dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak ibu yang di rumah, meskipun anak ibu di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang paling penting sekali, sholat 5 waktu tetap dikerjakan. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman, serta jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Baik anak-anak ibu, silahkan anak-anak ibu amati gambar di bawah ini. Gambar apa ini nak? Nah, pernah anak-anak ibu melakukan hal seperti ini? Ini adalah gambar orang yang membayar zakat. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu pelajaran keempat. Ayo membayar zakat. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa kompetensi dasar kita hari ini, yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengartikan makna zakat, menjelaskan macam-macam zakat, menjelaskan orang yang berhak menerima zakat, dan menjelaskan hikmah zakat dalam kehidupan. Hari ini, khusus video kita ini membahas subtema pertama, memahami arti zakat, dan kedua, macam-macam zakat. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, apa arti zakat? Pernah dengar nak? Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa dan istilah, yaitu menurut bahasa, kata zakat artinya membersihkan, tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzaki. Muzaki artinya orang yang berzakat dari hak-hak mustahik penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Zakat diartikan juga sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Orang yang Islam ya nak ya, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan ibu sekarang, rukun Islam keberapa membayar zakat nak? Yuk, siapa yang dapat? Rukun Islam masih hafal anak ibu kelas 6? Ayo, iya bagus, yang ketiga. Jadi karena dia merupakan rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dalil tentang zakat ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71. Anak-anak ibu bisa buka Al-Quran ya, lihat terjemahannya. Kalau anak ibu sudah kelas 6, ibu yakin semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain,
Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan mereka taat diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekarang kita masuk kepada macam-macam zakat. Berapa macam zakat, Nak? Zakat terbagi 2 macam. Apa yang pertama, Nak? Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan ya. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia yang baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat, hal ini menjadikan manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Zakat fitrah, apa itu zakat fitrah jadinya, Nak? Mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter setiap orang. Jadi satu orang itu mengeluarkan zakatnya 2,5 kilogram beras atau bahan makanan pokok. Jadi kalau kita makan nasi, maka dari beras ya, Nak ya. Nah, maka yang dikeluarkan adalah beras. Nah, beras tadi, zakat tadi dikumpulkan kepada amil zakat atau petugas pengumpul zakat agar petugas tersebut menyerahkan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban setiap muslim yang harus dikerjakan sekali setahun. Yaitu pada bulan apa, Nak? Bulan Ramadan. Bagus. Membayar zakat fitrah kapan dilakukan? Boleh dilakukan mulai pada tanggal 1 Ramadan. Jadi hari ini mulai Ramadan, itu sudah boleh mengeluarkan zakat sampai menjelang sholat Idul Fitri. Waktu yang paling tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kita lihat waktu-waktunya ya, Nak ya. Pertama, waktu yang harus. Kapan? Sejak hari pertama Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Ada lagi, Nak, waktu yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Waktu yang berikutnya yaitu waktu yang afdol. Kapan? Setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi kita sholat subuh, sesudah sholat subuh, hari ini lebaran, sesudah sholat subuh bayar zakatnya. Sebelum sholat Idul Fitri, itu waktu yang afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu yang makruh. Kapan waktu yang makruh, Nak? Yaitu setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Dan waktu yang terakhir yaitu waktu yang haram. Kapan? Setelah matahari terbenam. Nah, setelah sholat Idul Fitri baru bayar zakat, itu merupakan waktu yang diharamkan. Baik anak-anak Ibu, zakat yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Pengertian zakat mal. Zakat mal berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak apabila sudah mencapai nisab. Nah, pertanyaannya, nisab apa itu, Bu? Baik. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu firman Allah tentang zakat mal. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya
khusmin amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, ini dia nisab. Nisab adalah batasan kepemilikan harta seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi ada batasannya, berapa banyak baru orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka wajib keluarkan zakatnya. Selanjutnya, syarat wajib zakat mal. Apa syarat wajibnya, Nak? Nah, apa saja? Pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta-harta yang wajib dizakati. Dan yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang terakhir, harta tersebut milik sendiri. Itulah syarat harta yang wajib dizakatkan. Untuk hari ini, demikian pembelajaran kita dulu. Besok kita sambung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan anak-anak ibu baca buku paketnya tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Demikian pembelajaran kita. Marilah kita membaca Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.